Benarkah leluhur kita itu buta huruf dan sumber daya manusianya terlalu rendah? Mengapa sampai saat ini kita hanya menjadi bulan-bulanan bagi warga asing? Sebetulnya apa penyebabnya? Moga kita simak videonya. Kula nuwun sedulur, rahayu ingkang sami pinanggih. Banyak sekali orang-orang yang sarkas menyatakan bahwa leluhur kita itu SDM-nya rendah, tidak bisa baca tulis. Dan jika ada prasasti, itu hanya sebagai legitimasi dari penguasa. Ada lagi yang sarkas bahwa leluhur kita hanya mengandalkan bahasa tutur. Ada lagi yang mengatakan bahwa di Nusantara ini minim literasi tentang pengetahuan global, pengetahuan dunia. Karena apa? Sibuk membangun candi dan sibuk berperang untuk berebut kekuasaan. Tapi apakah benar itu semua terjadi di kalangan leluhur kita? Moga kita coba bongkar. Yang pertama, ada kalimat bahwa untuk kalangan menengah ke atas ada dunia pendidikan dan diizinkan untuk belajar baca tulis. Tapi di masyarakat bawah tidak diizinkan. Nah, sebetulnya bahasa ini adalah bahasa-bahasa yang ditanamkan oleh kolonial kepada masyarakat kita sejak lama. Tapi benarkah seperti itu? Kita harus memilah bahwa untuk baca tulis hanya terbagi kalangan atas itu belum tentu benar. Karena begini dulu, prasasti itu ada 3, dari lontar, tembaga, dan batu. Lontar dan tembaga itu prasastinya diperuntukkan untuk pemegang hak atau penguasa. Sedangkan batu itu sebagai penanda. Bahkan dicantumkan juga tentang hukuman-hukuman atau larangan-larangan ataupun pantangan. Dan itu ditaruh di tempat-tempat yang bisa dibaca publik. Artinya, apakah masyarakat zaman dulu tidak bisa membaca atau tidak bisa menulis? Jadi coba dipahami. Memang pada masyarakat Jawa kuno yang boleh menulis untuk keperluan prasasti atau sastra demi kepentingan spiritual adalah kaum Brahmana, Citraleka, dan kaum Silvin. Tetapi untuk warga atau masyarakat biasa itu juga boleh untuk baca tulis. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tingkat pendidikan dasar zaman kuno, apa saja yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar ini? Yang pertama adalah baca tulis. Nah, jadi baca tulis ini wajib ya bagi tingkat pendidikan dasar. Yang kedua, perhitungan atau matematika. Ini ada kaitannya dengan candra sengkala, membaca angka tahun. Kemudian yang ketiga adalah astronomi atau astrologi. Ini kaitannya dengan pranata mangsa, di mana di pranata mangsa itu sangat kompleks dan leluhur kita benar-benar teliti dan lebih banyak lagi yang terkait di sana. Pranata mangsa ini banyak sekali gunanya. Yang pertama mungkin untuk pertanian, bercocok tanam, kapan tanam padi yang tepat,
kapan memanen. Kemudian kalau bagi peternakan, kapan musim kawin dari binatang ternak tiba. Kemudian bagi yang perkebunan, kapan menanam pohon yang tepat hingga cepat berbuah. Kemudian untuk nelayan akan membaca arah mata angin. Sehingga pranata mangsa di sini sangat kompleks dan nantinya secara modern terlebur menjadi ilmu-ilmu biologi, fisika, dan kimia serta astronomi. Nah, di sini juga harus kita pahami bahwa tingkat pendidikan dasar di era kuno dulu adalah untuk semua kalangan, tidak membeda-bedakan antara bangsawan, kalangan raja, pemerintahan maupun masyarakat biasa. Jadi semua mendapatkan ajaran yang sama. Saat abad ke-7, tepatnya di era Sriwijaya berkuasa, di sini ada revolusi pendidikan. Di masa ini bukan hanya ilmu-ilmu agama saja yang diajarkan, melainkan juga ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang di masa itu, seperti Pancavidya dan lain-lainnya. Bahkan Sriwijaya mempunyai universitas terbesar di Asia Tenggara. Di situ orang-orang Tiongkok yang ingin berguru ke India harus digodok dulu di universitas di Sriwijaya. Sama juga orang-orang India yang mau menyebarkan kemanapun harus melalui Sriwijaya. Dan disinilah juga cikal bakal biksu-biksu yang berada di Tibet karena belajarnya di Sriwijaya ini. Sedangkan perkembangan di Jawa juga ada Kedewa Guruan, di mana di situ hanya mengajarkan ajaran Siwa. Nah, di Kedewa Guruan yang mengajarkan ajaran Siwa ini banyak sekali pertapa-pertapa. Pertapa itu penyebutan untuk guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan atau sebuah ajaran. Sedangkan Kedewa Guruan itu tempat belajar. Kedewa Guruan di masa Majapahit, kita berpedoman kepada kitab Tantu Panggelaran. Awal mulanya dibangun untuk orang-orang yang berminat dengan ajaran Siwa. Karena saking banyaknya peminat, maka mulailah dikembangkan jurusan-jurusan yang ada dan berguna untuk saat itu. Jurusan-jurusan itu diantaranya adalah pendidikan politik atau pengabdian, yang ini ditujukan untuk calon-calon pemimpin. Ulu Kembang Kapalkan ini ditujukan untuk orang-orang yang menyiapkan ritual sesaji atau menata bunga atau persiapan-persiapan untuk ibadah. Ada juga jurusan Buamah, ini untuk pengatur rumah tangga. Ada lagi untuk jurusan Pajaman, ini untuk mengatur manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Atanek ini untuk mengatur masakan, atau kalau bahasa sekarang chef atau tata boga. Ada pemukul gong atau yang namanya aprih. Di sini adalah penjaga waktu. Jadi setiap kali jam atau waktu tertentu mereka akan membunyikan gong. Ada lagi pengumpul akar-akaran. Nah, ini tujuannya untuk medis atau jamu. Kalau orang sekarang bisa disebut dokter. Ada juga hamanjang. Hamanjang ini orang-orang yang khusus untuk melakukan atau nembang ke kakawin.
Jadi kakawin itu perlu ditembangkan atau dilagukan. Kabayan panglayar ditujukan untuk melindungi para pelayar dari mara bahaya. Atau kalau sekarang nama bekennya adalah bea cukai untuk para pelayar atau nelayan. Ada juga kabayan mandala, ini khusus untuk penjaga-penjaga tempat beribadah. Ada juga penjaga jalan untuk merawat jalan, menjadi pos-pos jaga pantau di jalan. Ada juga bau denta, ini yang mengurusi masalah hukum, pemegang kekuasaan hukum atau kutwisesa. Ada juga jurusan bela diri, ini untuk dibina menjadi tentara atau pasukan perang. Nah sedulur, sebetulnya leluhur kita itu sejak kuno itu sudah aware dengan dunia pendidikan dan apa saja yang dibutuhkan pada masa itu. Dan uniknya, masyarakat klasik itu tidak terpengaruh dengan pemerintah. Misalnya, ada raja berebut kekuasaan. Masyarakatnya tidak terpengaruh, atau dunia pendidikan ini tidak terpengaruh oleh perebutan kekuasaan yang di atas. Saling digantikan, raja saling bentrok, saling ada pemberontakan, tapi masyarakat bawah tidak terpengaruh. Sehingga inilah yang menjadi keberlangsungan di tingkat kedewaguruan atau tingkat pendidikan bisa berlangsung terus menerus, tidak terputus. Kalau ganti pemerintahan, ganti pendidikan, tidak seperti itu, terus menerus, karena tidak terpengaruh oleh siapa yang memerintah. Karena tingkat pendidikan ini berada di gunung-gunung, jadi jauh dari pusat-pusat pemerintahan. Nah, di kedewaguruan ini siapapun boleh mengakses, seperti yang saya utarakan tadi, semua masyarakat dengan mudah bisa mengakses kedewaguruan. Lalu kenapa kedewaguruan bisa hancur? Ini terjadi di saat ada perombakan besar-besaran, lebih tepatnya berdirinya kerajaan Demak, runtuhnya kerajaan Majapahit, atau bisa dikatakan sirna elang ketane bumi, di mana kedewaguruan ini benar-benar dihancurkan. Dimasukilah ilmu-ilmu baru dari asing. Nah, disinilah sedulur, bangsa kita atau bangsa Nusantara ini mengalami benar-benar buta pendidikan selama 1 abad lebih. Yang ada hanya mengikuti orang tuanya. Misalnya orang tuanya bertani, ya mengikuti cara bertani orang tuanya. Disinilah mulai berkembang bahasa tutur atau ilmu tutur yang diwariskan dari orang tua ke anak, nanti anak ke cucu, dan seterusnya. Lalu datangan bangsa kolonial itu akan memperparah lagi. Karena apa? Ternyata pada saat kolonial masuk, menemukan prasasti-prasasti, tidak ada seorang pun dari warga atau bangsa Nusantara ini yang bisa membaca prasasti itu. Nah, sehingga dari sinilah para kaum kolonial ini paham jika tingkat pendidikan ini bisa memajukan sebuah bangsa. Maka dibuatlah warga atau masyarakat pribumi itu sibuk dengan pekerjaan sampai dengan adanya kultur stelsel, tanam paksa, sehingga tidak sempat untuk belajar.
atau mengenyam dunia pendidikan. Nah, disinilah terjadi bentrokan kepentingan antara warga Belanda yang merasa bahwa wajib untuk mencerdaskan masyarakat yang dijajahnya, namun ada juga yang berkepentingan agar masyarakat ini tetap bodoh, tetap tidak bisa berkembang dan tetap tidak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka mulailah saat itu diberikan kelas-kelas yang bisa bersekolah itu hanya kaum bangsawan, ningrat, ataupun penguasa-penguasa di kampung atau daerah. Dan lagi bangsa asing itu dibebaskan untuk sekolah. Bangsa asing di sini adalah bangsa Arab dan bangsa China. Jadi jelas sekali bahwa warga pribumi memang mau dibuat bodoh agar tidak bisa mengenyam dunia pendidikan, karena dunia pendidikan ini sangat penting untuk kemajuan bangsa. Jadi sedulur, semoga dengan ini bisa dipahami mengapa sampai saat ini pihak asing masih menginginkan masyarakat kita menjadi bodoh. Agar apa? Agar kita tidak bisa maju dan berkembang. Selalu saja dicekoki dengan hal-hal gaib, mistis, logika mistika, sementara sains dan keilmuan dikembangkan di negaranya. Itu sebetulnya sumbernya dari mana sih? Sumbernya ya dari leluhur kita, manuskrip dari leluhur Nusantara dulu yang dibawa ke mereka dan dipelajari. Sedangkan kita sendiri tidak bisa mempelajarinya, kesulitan untuk mengaksesnya. Dari sini sedulur, semoga sedulur semua sadar, dibangkitkan kembali. Mari kita belajar sebanyak-banyaknya semua ilmu pengetahuan kalau bisa kita pelajari, agar kita tidak menjadi bangsa yang tertinggal lagi, dan tentunya kita bisa untuk mewujudkan Indonesia emas. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.